Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita uji ya, apakah original sin itu masuk akal atau tidak. Kita uji secara logika. Yang pertama kita harus tahu itu dulu, apa itu original sin. Dalam teologi Kristen, semua manusia mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Akibatnya, manusia lahir dalam kondisi jatuh, butuh penebusan melalui Yesus kedua, melalui Yesus sebagai Adam kedua. Itu namanya original sin. Nah, kita uji logika dasarnya. Pertanyaannya sederhana. Kalau seseorang belum berbuat apa-apa, tapi sudah dianggap berdosa, di mana keadilan itu? Apakah itu adil? Ya. Nah, intuisi moral manusia pasti menjawab tidak adil. Kenapa? Karena tanggung jawab itu sama dengan harus personal. Tidak diwariskan seperti harta. Nah, ini jawaban Kristen begini katanya. Oh, solidaritas manusia. Semua manusia satu keluarga. Adam dengan representasi manusia. Tapi kejatuhannya berdampak ke semuanya. Sama kayak Budi makan permen, Budi dihukum keliling lapangan. 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, semua murid yang masuk SD itu dihukum gara-gara Budi makan permen. Setiap murid yang di sekolah itu dihukum keliling lapangan. Dan bahkan Budi sekarang sudah sampai kuliah, setiap orang masuk sekolah itu akan dihukum. Di mana keadilannya? Itu bukan solidaritas manusia. Yeskies 18:20 mengatakan gak gitu. Nah, argumen secara bukti empiris katanya. Lihat dunia, manusia cenderung berbuat salah. Dianggap bukti ada kerusakan bawaan. Katanya begitu. Makanya kebutuhan penebusan tanpa original sin tidak perlu penebusan besar. Namun para filosofis kritik terhadap hal ini. Warisan moral itu tidak logis. Kenapa? Karena dosa itu sama dengan tindakan sadar. Bayi tidak punya kesadaran moral. Jadi tidak bisa disebut bersalah. Jadi warisan moral tidak logis. Problem keadilan bermasalah. Menghukum keturunan atas kesalahan leluhur. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dasar. Jadi kalau kita jelaskan secara alternatif penjelasan yang masuk akal, kenapa manusia berdosa bukan karena warisan, tapi karena nafsu, lingkungan, pilihan bebas. Itulah alternatif penjelasannya. Kalau dari perspektif Islam, Islam menolak original sin secara totality. Prinsipnya apa? Nabi Adam memang berbuat salah, tapi sudah diampuni manusia. Maka konsekuensi manusia lahir itu fitrah, suci, tidak membawa dosa orang lain. Jadi dosa adalah hasil pilihan dia itu sendiri. Jadi kalau kita perbandingkan jelas antara Kristen dan Islam, status lahirnya berdosa. Islam manusia suci dari lahir. Dosa diwariskan dia dalam Kristen, Islam tidak. Butuh penebusan iya dalam Kristen. Adam Yesua menjadi Adam kedua untuk menebus dosa. Dalam Islam tidak. Jadi Kristen tanggung jawabnya apa? Oh, kolektif. Sedangkan dalam Islam ya individu-individu. Jadi titik paling terdalam ini bukan sekedar soal dosa, tapi soal apakah manusia pada dasarnya rusak atau bersih. Jadi dua pandangan besar pesimis original sin
manusia rusak sejak lahir. Pesimistik namanya. Sedangkan dalam Islam itu optimistik. Nah, optimis fitra. Manusia yang lahir itu bersih, suci. Lalu dia memilih apakah dia mau berdosa atau tidak. Maka secara logika original sin itu sulit dibenarkan secara keadilan. Tapi secara Kristen karena imani saja katanya masuk akal. Dosa, penebusan, keselamatan. Beda kali. Oh iya. Kalau kita pakai akal tidak ada dosa waris. Kalau dipakai iman itu bagian dari rencana keselamatan. Silakan kawan-kawan kalau ada mau pertanyaan dari saya nanti gue bakal jawab, tulis aja di bawah ini. Nanti kita bahas sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm signing up from all of you guys. Thanks a lot for attention.